kita hari ini. Halo, selamat pagi. Good morning, everybody. Uh, Dina udah dengar ya? Oke. Baik. Pagi, Pak Isa. Pagi. Oke, sehat-sehat semua hari ini ya. Sehat semua. Oke. Jadi, RCK adalah sebuah lembaga, sebuah institusi yang kita bergerak di bidang consultant for management, communication, dan language. Mostly we focus on around 70% of our main job will be on language. Biasanya banyakkan language. Then again, karena language itu lebih broad, kita lebih mendalami social interaction-nya. Dari social interaction, kita dapat ke dunia profesional. Jadi kita fokus ke manajemennya, bagaimana meningkatkan kemampuan setiap individu, kemampuan profesional setiap individu, interpersonal skill, soft skills-nya. Nah, jadi dari kami, kita melaksanakan kegiatan ini, Zoom Life Coach ini, biasanya setiap Sabtu, dan mostly the audience are teman-teman rekan-rekan yang prakerja, karena kami sedang bekerja sama dengan prakerja kami sebagai mitra dari prakerja. So, today's concern, kita akan membahas tentang effective communication. Bagi kami, melihat perkembangan dunia digital sekarang karena pandemi ini, kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman di luar dari segi gap dalam kemampuan beradaptasi dengan teknologi, ternyata di luar dari itu, skill berbicara memang masih tetap kurang. Skill communication masih tetap kurang. Baik itu meeting online maupun meeting offline. Untuk meeting online yang masih bisa di-post videonya dan segala macam, mungkin masih ada kompensasi lah ya, yang bisa dibayarkan agar mungkin kalau misalnya, saya kan tidak mahir di teknologi gitu, tidak mahir teknologi, tapi saya mahir di bidang ini. But then again, seandainya nanti offline dan online ini digabungkan, saya merasa bahwa contoh misalnya sekarang ini work from home atau bekerjanya itu seminggu itu hanya beberapa kali. Nah, berganti-gantian. Jadi nanti yang video conference ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di kantor. Yang lagi di kantor mereka biasanya in a group. Dalam grup tersebut mereka ada small discussions pada saat mereka small discussion pada saat meeting. Pada saat meeting ini yang menjadi concern bahwa apakah meeting tersebut efektif secara offline dulu. Lalu apakah meeting tersebut efektif antara offline dengan online? Buat teman-teman yang lagi mengikuti video conference dari rumah, ternyata selain ada kendala teknis seperti sinyal dan lain-lain, juga ada kendala memahami konteks lalu membalas pertanyaan dan lain-lain. Jadi kita sangat concern terhadap communication, bahwa setiap individu yang bekerja di bawah naungan perusahaan, kita wajib perhatikan kemampuan mereka berkomunikasi, karena itu akan meningkatkan efisiensi pekerjaan mereka. Gitu. Jadi most of our concerns will be communications for today. Oke. Kita mulai saja dari screen. Kita screen-nya ke-share semua ya. Bisa lihat ya. Saat tidak bisa bertemu, komunikasi harus gitu. Jadi banyak sekali kesalahpahaman, terutama pada saat kita bersosial media atau kita berkomunikasi dengan medium lain selain kita berbicara.
Contohnya adalah ketik ya, ketik nadanya tidak terdengar ya, walaupun sudah pakai tanda baca dan segala macam. Atau keterbatasan durasi. Pada saat keterbatasan durasi, ini kan yang sering kali dimainkan oleh media. Media itu sering memotong-motong pernyataan orang lain agar membuat kontroversi. Nah, jangan sampai keterbatasan teknis seperti sinyal dan lain-lain juga menjadikan kita eh, tidak efektif dan efisien pada saat kita melaksanakan meeting gitu ya, atau online meeting. Jadi saran dari kami, kita wajib mendevelop kemampuan para pegawai ini, gitu ya, para pekerja ini dengan cara yang sistematis. Kenapa? Karena belajar komunikasi itu is not a one night job gitu. Jadi bukan cuman satu hari aja, karena komunikasi ini di-develop dan untuk kita para pengajar kita menguasai teorinya, tinggal menerapkannya. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang yang mempunyai keterbatasan komunikasi, gue mah pendiam, gue mah kan lu tahu sendiri, gue kan orang accounting, gue terbiasa mencatat saja, terbiasa dengan angka. I'm very good in math, gitu ya. I'm very good in analysis. Jadi dia bisa menemukan masalah tapi tidak bisa menemukan solusinya. Ini accountant rata-rata gitu. Dan bagaimana kalau misalnya dia jago dengan math dan jago dengan social skills misalnya? Berarti dia bagusnya di manajemen. Gitu. Jadi social skills-nya bagus, berarti dia punya kemampuan untuk meng-convey idenya dia, menyerap ide orang lain, juga menyampaikan kembali dalam bentuk rangkuman. Nah, skill-skill seperti ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu di perusahaan. Kenapa? Karena dia kan orang marketing, dia kan orang sales, pantes lah dia jago ngomong. Oh, dia kan general manager, dia pantes lah punya kemampuan seperti ini. Oh, dia kan supervisor, pantaslah kemampuannya seperti ini. Jadi sebenarnya bagi kami semua individu harus punya kemampuan komunikasi yang mumpuni. Saya kasih contoh ada di misalnya, kalau kita sebelum tahun 2000, anggaplah 2014 lah ya, tepat 2014 sebelumnya ya, sebelum 2014, itu kalau kita ke bank, satpam masih belum menyapa. Satpam masih menyapa selamat pagi, selamat siang, tapi belum ke arah konten yang dicari pada saat kita ke bank. Misalnya sekarang, kalau kita ke bank pasti ditanya, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ibu hari ini mau transaksi apa? Dimulai dari mereka. Jadi, customer service itu menjadi tolok ukur akhir bahwa saat saya menguasai komunikasi, saya bisa menguasai customer service. Loh, kan saya tidak melayani customer, kata accountant. Saya kan ada di belakang meja dan saya berhubungan dengan internal. Lah, orang-orang internal ini adalah customer Anda gitu. Jadi buat semua staff ya kita mengharapkan dengan standarisasi komunikasi everybody can make the job easier by communicating well gitu ya. Jadi mengkomunikasikannya dengan baik. Oh, ngomong dong kayak gitu. Dari tadi kan gue nggak ngerti. Nah, kalau ada ekspresi seperti itu berarti kan harus ada parafrase yang banyak kan. Jadi saat kita berbicara A, ternyata orang ini nggak mudeng gitu. Sampai harus kita paraphrase. Nah, eh, orang yang punya kemampuan komunikasi yang mumpuni, dia akan bisa dari awal sudah tidak perlu memparaphrase ulang-ulang lagi dan mengadaptasikan sambil berjalan, tapi langsung dia spot on. Oh, I'm talking to an office boy. I am talking to a supervisor. This is how I talk,
and these are the content gitu. Jadi um, mungkin kedengarannya klise, tapi itulah yang kita alami di lapangan. Boleh kita survei ke kantor sendiri, ke kantor orang lain, bagaimana kikuknya mereka kalau misalnya dihadapkan terhadap orang yang secara looks gitu ya, kelihatan wah ini orang pasti orang penting, pakai jas apa segala macam, bawa asisten dan segala macam. Dengan standarisasi yang kita bisa lihat, anggaplah di perusahaan-perusahaan multinasional ya, dengan standarisasi yang mereka terapkan, semua orang diperlakukan sama, baik itu kurir misalnya, kurir maupun orang berdasi, mereka mempunyai SOP yang flat gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti setelah frontline yang memang pekerjaannya itu menjamu orang, menerima orang, dan mereka lolos standarisasi, begitu masuk ke staf, operasional dan lain-lain yang tidak punya kemampuan komunikasi standar customer service, saya rasa ini akan menjadi masalah. Karena dari berpuluh-puluh perusahaan yang kita tangani tahun lalu, kita selalu survei bahwa setiap perusahaan sebelum kita menawarkan produk, kita pasti selalu menganalisa dulu dari awal kita pintu masuk sampai ke orang yang kita tuju. Itu apa saja yang perlu ditingkatkan. We don't say minus, but we can say that it can be developed. Jadi, teman-teman yang gugup dalam berkomunikasi, rata-rata saat mereka membaca situasi, ini ada kekurangan dari mereka bahwa I can predict whom am I talking to, satu. Yang kedua adalah I know because he is this background, I know how to talk to them. Berarti wawasan mereka yang masih kurang, ya kan? Wawasan mereka yang masih kurang, baik itu secara akademis, ya, maupun secara sosial. Jadi kalau kemampuan membaca situasi ini tidak di-develop, ya tidak dipelajari dengan benar, tidak di-train gitu ya, akankah meningkat? Pasti, karena berinteraksi. Tapi tergantung dari luang lingkup mereka bertumbuh. Kayak misalnya accounting, cenderung katanya accounting itu judes, pendiam, apa segala macam, karena mereka berkutat dengan data dan jarang sekali berkutat dengan manusia. Pada saat mereka berkutat dengan manusia, itu pun orangnya itu aja yang connect sama mereka. Gitu. Jadi internal aja dia lagi dengan pola komunikasi yang sudah ada pattern-nya. Jadi pada saat dia dihadapkan kepada situasi bahwa, hey, can you talk to a new person that doesn't belong to our organization misalnya gitu. Gelagapan. Aduh, gue nggak bisa lah ngejelasin. Gue nggak bisa memparaphrase data menjadi sesuatu that they can understand, that common people understand. Ini yang perlu di-develop. Karena kalau along with the time, biasanya perusahaan akan menyerahkan, udahlah seiring waktu pasti dia akan bertumbuh. Ruang untuk bertumbuhnya tidak disediakan. Karena berkutat dengan daily jobs itu tadi. Jadi kemampuan membaca situasi sangat bergantung terhadap kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda, dengan background yang berbeda. Oke, jadi membaca situasi itu bukan hal yang paling mudah. Gampang, gue bisa tahu nih kendalanya bakalan kesini nih, lihat nih arahnya akan kesini. Karena dia punya banyak pengalaman dengan berbagai macam model interaksi. Oke, jadi yang pertama adalah membaca situasi. Yang kedua adalah amati konten. Jadi konten dari Zoom meeting ya, video conference dan segala macam
hampir sebagian besar Zoom meeting, hampir sebagian besar Zoom meeting yang kami amati, itu notulensinya tidak rapi. Karena merasa bahwa, oh ada dunia digital, rekam aja, nanti tinggal ditonton ulang. Padahal, notulensi itu bisa menjadi pokok buat untuk Q&A di sesi tersebut, kan. Jadi, along with the progress of the conversation, highlighting konten itu very very important gitu. Highlighting konten very important. Jadi nanti pada saat kita mau beranjak pindah topik, mau tidak mau kita sudah harus mengutarakan, hey, we haven't finished this type of this discussion. Kenapa? Karena kita baru mengambil kesimpulan, Pak A bilang B, ini bilang C, dan sebagainya. Dari situ audiens rata-rata akan mengamati konten. Oh iya ya, oh iya gue lupa yang masalah ini ya tadi ya, karena tidak ada yang mencatat dan memberikan outline yang jelas. Oke. Lalu yang ketiga itu menceritakan pengalaman. Most likely saat kita mencoba berkomunikasi, yang kita coba lakukan adalah kita mencoba memberikan pemahaman kepada orang lain berdasarkan apa yang sudah kita alami, baik itu membaca, menonton, mendengar orang lain, atau bahkan melaksanakannya sendiri. Gitu. Jadi pada saat kita mengutarakan pendapat, sebentar Pak, menurut saya, nah menurut saya berarti dia sudah mempunyai pengalaman sebelumnya, baik itu dia menganalisa dari bacaan, ya seperti yang saya bilang bacaan dan segala macam. Apabila skill ini tidak ditekankan, maksudnya tidak dipelajari bahwa bagaimana menceritakan pengalamanmu dengan baik, banyak sekali orang yang akan tersinggung di dalam ruangan meeting tersebut, baik itu virtual maupun fisik. Kenapa? Karena cara kita mengutarakan pendapat untuk kita bisa misalnya bilang, oh ada presenter bilang A, oh kalian kita langsung sanggah karena kita tahu ternyata faktanya B gitu. Salah tuh, misalnya seperti itu. Kemampuan komunikasi seperti ini benar-benar bagi kami, dari pengalaman kami, itu bisa di-develop sendiri tanpa belajar, tapi butuh at least a decade of learning. Menurut kami ya, setidaknya butuh 1 dekade buat belajar. Buat bisa memahami situasi, menceritakan pengalaman dengan tepat. Gitu ya. How to talk to the person in the right way. Gitu. Saya kasih contoh, misalnya, saat kita bertemu dengan satu institusi yang bekerja misalnya mendisiplinkan orang. Approach dari institusi ini bisa dilihat. Kenapa? Bagaimana cara mereka approach kepada orang? Apakah mereka menerapkan didikan keras yang mereka dapatkan, lalu mereka relay kepada masyarakat yang mereka perlu disiplinkan, atau mereka serap, mereka dapatkan pengalamannya, lalu mereka ceritakan pengalamannya yang mereka baca dan alami itu kepada masyarakat yang mereka mau disiplinkan dengan cara yang lebih mengena kepada masyarakat, gitu. Jadi bukan lagi dengan sistem represif yang mereka diajarkan bahwa you have to be repressive, gitu ya. Anda harus disiplin, Anda represif, diajarkan dari sistemnya, diajarkan dari atasannya, turun kepada usernya, gitu ya. Usernya ditindas juga. Nah, seharusnya ada pola menceritakan pengalaman yang lebih elegan. Gitu. Saya dulu disiksa pakai sistem ini, kamu juga harus saya siksa. Tidak tepat kan? Gitu. Makanya jadi akhirnya dibenci.
Itu karena I don't have a good experience with you guys gitu kata usernya. Karena usernya tidak terbiasa dengan sistem yang disiplin, yang ini mau menerapkan sistem disiplin dengan langsung aja turun merosot gitu tanpa penampungan dan tanpa irigasi yang jelas gitu ya. Berikutnya obrolin serius. Jadi bagi sebagian karyawan work from home atau teleconference dan segala macam itu rata-rata hampir sebagian besar dianggap sebagai formalitas. Bahwa formalitas saya ya ini hanya formalitas saja, ya udahlah yang penting muka gue ada gitu ya. Yang penting kita ada di ruangan tersebut, kita ada di meeting tersebut gitu. Ini kan tidak sampai ke tidak on point gitu, tidak on goal. The goal is that makes everybody understand about the situation and comprehend. Gitu. Jadi ngobrolin serius dalam hal ini adalah bahwa setiap individu punya tanggung jawab untuk bisa merangkum sendiri uh, apa value yang mereka dapat ya, what kind of value dari orang satu, orang dua, presenter satu, presenter dua, value-nya apa saja yang harus mereka catat dan harus mereka jadikan itu bahan pelajaran atau bahan Q&A kalau memang mereka belum mengerti. Gitu. Jadi obrolin serius adalah setiap konten yang kita deliver itu tidak melulu harus dalam bentuk yang very formal. But then again, when the delivery is that good, we don't really have to be formal bahwa yang kita obrolin serius ini nyampe kok ke mereka karena saya adalah komunikator yang baik gitu. Sama seperti kayak misalnya gini. Ya. Mr. Rick, sekarang sudah ya. 11.26, nampaknya kita sudah harus ke Q&A session ya. Di sini kita juga hendak berkenalan dengan Pak Isa ataupun Mbak Dina ya. Mungkin Mr. Rick bisa melanjutkan untuk Q&A session-nya, Mr. Rick, dan bisa merekap pembahasan sebelumnya. Oke. Ya. Kita selesai itu 11.40 ya? Iya, betul. Ya. Oke. Saya kasih waktu 4 menit lagi ya. Oke. Sampai ke 11.30. Oke. Jadi ini yang untuk yang obrolan serius. Lalu berikutnya adalah terapkan ilmunya. Apapun yang didapatkan dari training communication, coba terapkan ilmunya ke dunia sehari-hari saya. Saya kasih contoh misalnya bagaimana melakukan ice breaking ya. Kan itu bagi sebagian orang kan cheesy ya, maksudnya cringe gitu ya. Aduh ini kaku banget, ini nggak enak banget bagaimana selamat pagi Bapak dan Ibu dan segala macam kalau misalnya kita pidato. Tapi kenapa tidak kita coba improvise, adapt, overcome gitu ya. Kalau misalnya kita terapkan ilmunya dengan cara kita improvise, kita adapt, gitu, kita overcome, nampaknya semua catatan-catatan footnote yang kita buat di dunia trainingnya kita itu akan kepake sih, pasti akan kepake. Oh iya nih, gue bisa pakai di sini nih, gue bisa pakai di sini. Gitu. Lalu berikutnya improvisasikan gayanya. Cara kita menyampaikan butuh juga adjustment. Contoh seperti bagaimana seorang Mario Teguh yang tadinya sangat formal, lama-kelamaan dia beradaptasi menggunakan kata bahasa-bahasa gaul seperti yang nggak gitu juga careless gitu misalnya. Ya. Oh, dia ternyata beradaptasi bagaimana menggapai audiens yang lebih luas bahwa bukan cuma orang-orang serius dan orang-orang tua saja yang nonton Mario Teguh, bisa gapai anak muda juga. Jadi improvise the style of the delivery. Gitu. Dan yang terakhir adalah nunjukin gesturnya. Kita menekankan sesuatu, pastikan bahwa bahasa tubuh kita tuh terasa membackup gitu, mensponsori kalimat-kalimat yang kita buat. Sebentar Pak, jadi bagi saya, sebentar Pak, tangannya naik ke atas terus langsung dilipat lagi. Jadi bagi saya, ini menunjukkan bahwa, hi, please highlight me.
Everybody, I want you to see me. Setelah Anda lihat, saya tidak mau menyombongkan diri dengan terus-terusan melakukan seperti yel-yel begini. Tapi saya turunkan gitu. Menurut saya, nah, ini basic comprehensions of communications, bahwa oh itu ada filosofinya di belakangnya. Ada gitu. Some people do not understand this unless they learn the theory. One day, mereka mau mencoba menerapkan ini berdasarkan kebiasaan. Tidak semua orang ruang lingkup tumbuh kembangnya sama. Jadi kebiasaannya pun nanti mungkin akan berbeda. Kita standarisasi lah tempat standar tumbuh kembangnya. Mungkin itu aja. Oke, saya unmute-kan all ya. Kita bisa perkenalkan satu-satu pesertanya, Miss Rik. Di sini ada Isa Riyadi, Bapak Isa Riyadi, saya unmute-kan dengan Mbak Dina Agustina ya. Jadi kita bisa berkenalan dengan sesama peserta di dalam forum Life Coach ini. Oke, halo Pak Isa. Halo Pak Isa. Terdengar dengan jelas Pak Isa ya? Iya, halo, apa kabar Pak Isa? Baik ya? Iya, semoga sehat-sehat semuanya. Iya. Pak Isa di sini ada Miss Rik. Pak Isa, mungkin sebelum kita bertanya ke Q&A session, boleh diceritakan Pak Isa sekarang di industri mana nih sedang terfokusnya dan apa sih problem yang kita lihat berhubungkan dengan public speaking Pak Isa? Silakan Pak Isa. Oke, thank you kesempatannya ya, Pak Iya. Rik. Thank you juga atas ini sesinya. Mm-mm. Jadi mungkin apa yang disampaikan benar. Sekarang dengan lebih seringnya kita meeting dengan Zoom di kantor, di organisasi, ya terciptalah suasana yang berbeda. Perlu cara komunikasi yang berbeda. Tadi yang di-mention terakhir untuk angkat tangan itu kan juga berarti kan kita harus harus open video, lalu kita tetap tangannya diangkat gitu. Sedangkan terkadang atau kebanyakan juga tidak menampilkan video ya. Kalau kita meeting di kantor ya, antara peer kita ataupun atasan kita tidak selalu mereka menampilkan video. Jadi ada challenge-challenge baru yang saya mau sampaikan. Kebetulan saya sekarang di industri tambang sama energi, jadi memang kita tetap masih bekerja walaupun di rumah, sesekali ke kantor ya masih bisa, karena memang industri energi tambang masih diperbolehkan untuk bekerja di kantor juga. Jadi yang challenge yang saya hadapi adalah sebenarnya itu tadi yang di-mention Pak Tik, memang ketika kita mengetahui background orang yang di depan kita mudah untuk berkomunikasi, berbicara, mengadres sebuah message. Nah, ketika audiensnya nggak satu, forum itu misalnya terdiri dari C-level, ada direksi, ada peers kita misalnya, ada general manager yang lain, ada managers yang lain. Nah, itu yang akan menjadi sulit, karena kita tidak bisa melihat body language mereka kan. Nah, mereka ada yang tidak pasang video, ada yang itu yang mungkin menjadi susah gitu untuk kita address, kita hadapi. Nah, dari sini saya ingin mencoba mungkin ada tips, triks, teknik yang perlu diasah gitu ya. Kira-kira dari saya sih seperti itu. Jadi saya ingin lebih mengerti lah dengan communication skill, apalagi sekarang kondisi challenge-nya adalah kita semua memakai Zoom ya. Okay. Memakai Line. Thank you, Pak. Thank you, Bu Yani. Baik. Terima kasih, Pak Isa, pertanyaannya. Baik, gini. Jadi, sebelum kita ke dunia digital dengan kamera depan, kita terbiasa dengan by phone. Dan most likely, dulu telekonferensinya adalah by loudspeaker saja. But then again, the importance of the message relies on how people intonate and then how people organize ideas. Jadi, kita mau mengutarakan, saya akan membicarakan tentang 5 hal. Make sure that 5 hal tersebut deliver dengan baik, dan setiap kita mau berpindah ke hal yang berikutnya, kita pastikan hal yang nomor 1 atau hal yang sebelumnya itu
dirangkum dengan baik. Baik, saya akan rangkum yang nomor 1 tadi, buat rekan-rekan agar kita bisa back on track. Nah, balikin lagi kayak gitu. Jadi setiap kita mau pindah ke topik, saat kita tidak bisa bertatap muka dalam bentuk digital, hanya suara saja, kita harus bisa pastikan bahwa setiap topik yang kita akan pindahkan, itu dia sudah harus selesai dalam bentuk trivia misalnya. Ada trivia, tapi bukan melulu harus kaku dalam bentuk trivial, tapi maksudnya trivial intonation. Saya rasa teman-teman di sini sudah bisa memahami betul poin yang nomor 1. Jadi kita bisa beranjak ke yang nomor 2. Gimana? Teman-teman sepakat? Oke. Jadi kita a good moderator ya always ask the audience understanding before dia pindah ke materi lain. Pada saat dia mau memberikan referensi ke materi yang sebelumnya juga, buat teman-teman yang masih ingat, tadi di poin yang pertama ada klausul B misalnya gitu ya. Ada klausul B gitu kan. Di klausul B untuk mempersingkat waktu daripada saya tanya, saya langsung jelaskan aja. Di klausul B tadi kan bilangnya gini. Nah, sekarang kita sambungkan ke sini. Dengan runut seperti itu, saya merasa bahwa we are more into teaching ya than discussing pada saat kita jadi highlight gitu ya. Daripada kita discussing itu stylenya discussing, tapi we are more than into teaching. Jadi mendiktenya lebih banyak. Tak gitu. Pada saat kita mau mencari feedback dari orang lain, kita perhatikan intonasi dan kita jangan jadikan ini bola liar. Baik, untuk poin A saja ada pertanyaankah gitu ya. Misalnya ada pertanyaan yang misalnya sampai melebar. Baik, sebentar. Saya akan potong sampai ke bagian 30% ininya saja ya dari pertanyaannya ya, karena yang 70%-nya ini akan ada di poin lain. Ingatkan saya nanti ya. Misalnya gitu, ingatkan saya nanti pada saat kita sudah masuk ke topik ini. Jadi saya akan jawab yang 30% dulu. Mengajar, pendekatan mengajar cenderung lebih efektif dalam hal diskusi online. Mengapa? Karena dalam bentuk diskusi online, kita tidak bisa melihat muka orang yang sedang berapi-api menjelaskan, tapi kita pengen buru-buru menyela, ya kan? Gitu kan? Tar dulu, bentar. Ah, ini kan jadi akhirnya sebentar. Baik, saya akan menjelaskan dalam 30 detik, boleh? Nah, kan asik tuh. Kalau misalnya kita sudah dikasih koridor waktu, bahwa saya akan menjelaskan dalam waktu 30 detik bisa, gitu ya. Misalnya saya yang lagi slotnya bicara. Jadi pastikan time frame yang kita tawarkan kepada teman-teman itu jelas. Bahwa sebelum saya bicara, saya mau ngasih tahu time frame. Please listen to me and please be quiet. Maksudnya dalam hati gitu ya. Please listen to me and please be quiet. Ini caranya. Kita harus kasih time frame yang jelas. Oke. Saya ada waktu 1 menit untuk membicarakan ini. Saya akan bagi menjadi beberapa poin. Ada 3 poin yang harus saya sampaikan. Poin pertama adalah begini. Baik, kita beranjak ke poin yang kedua. Setelah itu, Anda misalnya mau nambah waktu, bisa jadikan icebreaker itu atau kelakar sebagai bridge-nya. Gitu. Jadi misalnya saya mau kelebihan nih, udah 1 menit, ada teman-teman adalah namanya peers ya kan, biasa ngegodain kita, udah lebih 1 menit tuh gitu kan. Oke, sebentar. Aduh, saya ternyata banyak ngomong juga. Baik, sebentar. Coba saya pindahkan ke sini. Jadi how we bridge our difficulties itu ngaruh. Jadi bagi saya pertanyaan Pak Isa bisa dijembatani dengan cara dictating yang lebih jelas, moderating yang lebih clear, ya. Itu terus yang kedua bridging yang lebih proper. Whatever the topic is. Jadi bridgingnya ini yang kita coba latih misalnya gitu. Jadi dictating juga coba kita latih. Jadi kalau saya meeting Zoom pasti kita rekam, saya catat
gue bagian, oh di menit ke-11 nih, gue bridging nih, gitu, dan lain-lain. Ini seperti itu sih, Pak. Oke, Tapi oke. memang communication is not, uh, apa ya, a day job gitu ya, maksudnya cuman kerjaan sehari, memang benar-benar harus, terstruktur belajarnya dan diterapkan. Kalau tempat tumbuh kembangnya mumpuni, wah itu asik lagi, gitu. Hmm. Oke, oke, Pak. Baik, Bu Iya, admin gimana? iya, iya. Saya sudah sampaikan ada link untuk Zoom session berikutnya ya. Jika kita running time di sini waktunya kan tinggal 2 menit lagi nih. Jadi kita akan mempunyai sesi selanjutnya untuk Pak Isa atau Mbak Dina untuk bisa bertanya kembali di sesi QA. Oke, Pak Isa, sekarang ini selain challenge yang sudah diberikan atau diinformasikan tadi, ada tidak Pak Isa nih kira-kira apa sih pengembangan yang harus kita lakukan ketika kita eh, mengadakan sesi meeting di dunia industri ini, Pak Isa? Ya mungkin Pak Isa bisa sharing kepada forum ini. Oh, oke. Mm-mm. Ya, apa ya? Mm-mm. Ketika kita observe ya sekarang ada tidak yang bisa. Hmm, saya pikir sudah cukup bagus ya. Cuman Mm-mm. karena mungkin ini kan sesi awal ya, jadi Iya betul. saya belum tahu journey-nya seperti apa gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ya apakah akan menjawab misalnya apa yang saya inginkan atau apa yang saya ingin improve ya. Betul iya Eh, iya. mungkin ya bisa bisa ini ya. Uh, Mungkin yes, setelah ini saya ingin mungkin lihat journey-nya bagaimana gitu ya. baik Kalau iya. misalnya saya ikut sebuah program yang apa namanya ditawarkan oleh RCK ini, Mhm. journey-nya bagaimana? Betul iya. Kan karena Oke, teknik-teknik tertentu pasti dibutuhkan. Misalnya saya betul. tidak dalam spotlight, saya bukan moderator, saya cuma hanya Iya, listener. iya, Tapi di situ ada moderatornya, iya, ada misalnya kalau di organisasi ada C-levelnya kan. iya, Nah, bagaimana kita mencuri spotlight tersebut misalnya untuk menyampaikan sebuah message. Nah, itu kan mungkin perlu teknik khusus atau baik. bagaimana ya. Betul, betul. Iya, betul. Ya, ada skill tertentu Pak Isa yang mungkin memang hendak dicapai nih ke depannya di dalam Ya, public speaking. mungkin ya beberapa lah. Mungkin saya perlu menyusun juga ya apa saja Mm-mm. yang saya Mm-mm. ingin capai. Tadi beberapa saya sudah mention ya. Mm-mm. Jadi Baik. kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mhm. Karena mungkin kalau physical meeting yang ketemu Mm-mm. sama orang itu kan kita bisa melihat langsung Iya, body betul. language-nya, dia lagi Betul. pay attention atau tidak, lagi Ya, marah, lagi tidak konsen. Kalau dari digital ini kan agak susah. Karena betul. kebanyakan silent yang bicara cuma satu kan. Kita kalau Iya, bicara berdua ini iya, iya. pasti bertabrakan. Iya, Gitu sih. betul. Sedangkan video tidak wajib ya, Pak? Iya, tidak wajib. Karena kadang di organisasi pun si levelnya juga tidak video. Si levelnya tidak video ya, Pak? Oke. Ya, berapa seringnya Pak melakukan meeting conference ini dalam 1 minggu?